Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bebas Horor, bebasnya bercerita horor. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita yang selanjutnya dari kisah Bayu, Kiki, dan Ismail. Nah, si Bayu kan sempat mau ngambil air. Nah, setelah mengambil air sama si Kiki itu, mereka tuh terperosokkan ke jurang. Dan si Kiki pun keseleo kakinya, si Bayu juga jatuh ke jurang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak sampai selesai. Lanjut, si Kiki mundur menjauhi si Bayu ketika melihat si Kiki. Sekeliling Bayu itu banyak muncul penampakan. Di sebelah kanan si Bayu ada Teteh, pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri si Bayu ada Akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang siap menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk si Kiki merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara kuntilanak dari pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengain-ngainkan kaki di udara. Si Kiki pun sontak menangis. Si Kiki langsung berdoa yang kenceng tuh sambil menangis. Tapi yang aneh, semakin doanya kenceng semakin udaranya dingin di sekitarnya. Kiki mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinganya. Tapi Kiki nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada si Kiki dan Bayu dan mereka yang sedang mengamati si Kiki. Di antara doa yang Kiki panjatkan, Kiki minta agar Kang Daud mencari si Kiki dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah-olah doa si Kiki dijawab. Tiba-tiba mendengar ada yang memanggil. Dik, suara itu udah gak familiar. Sontak pun si Kiki ngeliat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay, itu Kang Daud manggil gue di sana, ucap si Kiki sambil menyadarkan Bayu yang di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah Kiki. Gak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, si Kiki langsung menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan si Bayu yang tengah kerasukan itu. Kiki terus berlari, menyeret kakinya yang lebih sakit. Mengikuti bayangan sekelebat, si Kiki lari makin menembus ke dalam hutan itu. Senter tiba-tiba mati dan keadaan sekeliling gelap gulita. Gelap, kenapa nggak ada di sini cahaya di sini? Belum pernah gue yang merasa setakut ini, ucap si Kiki. Tolong siapapun di sana. Anehnya suara Kiki gak terdengar, gak keluar. Sekuat tenaga si Kiki berteriak. Tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah-olah si Kiki ini bisu, berusaha bicara lantang. Makin si Kiki teriak makin sakit, tenggorokannya tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata, bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan secara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, si Kiki akhirnya gerakin kakinya untuk hengkang jauh dari situ. Menarik kaki si Kiki yang terser-ser. Menjauh, si Kiki berusaha untuk semakin menjauhi suara yang makin jelas mengejar dari belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki, yaitu mati. Kiki terus berlari menyeret kaki sambil nangis.
tolong, gue enggak ingin mati di sini, tolong. Akhirnya si Kiki cuma bisa teriak, tapi percuma. Si Kiki berteriak pun gak ada orang di situ. Tapi Kiki nggak mau mati. Kiki harus menjauhi siapapun yang mengejar si Kiki dari belakang. Entah Bayu atau setan lain yang ngejarnya. Kang Daud, gue berteriak memanggil. Berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menempatkan diri. Dan kembali si Kiki melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali Kiki berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Kiki pun terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Kiki udah gak kuat lagi untuk berlari. Tenaga si Kiki udah habis. Kaki si Kiki pun udah sakitnya bukan main. Kiki pun terduduk di salah satu batuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti sedang mencari si Kiki dan Bayu, ucap di dalam hatinya. Karena semalaman mereka tidak pulang. Mereka terlalu lama belum pulang. Karena terlalu lelah, si Kiki pun akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata ada seorang warga yang nemuin si Kiki lagi tidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya tuh, Neng," ucap seorang warga. "Tolong saya, Pak, saya tersesat." Si Kiki pun nangis lega akhirnya bertemu dengan seseorang. "Neng, bisa jalan? Mari saya bantu sampai bawah," ucap seorang warga. Warga itu membantu si Kiki sampai ke base camp. Dan ternyata si Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah ada di sono. "Ki, untung lo selamat, Ki." "Bayu gimana, Il?" "Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut. Dia kesurupan." Setengah terisak si Kiki menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. "Udah, lo istirahat dulu, makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya." Ismail memberikan teh hangat biar si Kiki tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak si Kiki untuk mengobrol. "Udah tenang kamu, Dik," ucap Kang Daud. "Sudah, alhamdulillah, Kang." "Bagaimana, Kang? Apa Bayu udah ketemu?" ucap si Kiki. "Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dik. Kami sudah menemukan Bayu," ucap Kang Daud. "Alhamdulillah," ucap si Kiki sambil memanjatkan syukur. "Saya turut berduka cita, Dik." "Loh, kenapa? Tiba-tiba ini?" "Yang kami temukan jasad Bayu, Dik. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu," ucap Kang Daud. "Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat? Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dik, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh." "Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup." Masih penasaran tuh si Kiki. Soalnya pas malam itu kan dia masih sempat ngobrol, masih sempat ketemu juga, masih sempat makan itu pisang goreng ke warung si Teteh, warung gaib semalam. "Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dik. Tapi Bayu sudah meninggal, Dik. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Kiki menangis meratapi kepergian salah satu sahabat yang sudah mendahulunya. Gimana kalau ada di posisi Kiki, lu bakal ngapain tuh? Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Itulah pesan terakhir yang menutup kalimat Kang Daud ke pundaknya si Kiki. Dan itu adalah pengalaman terakhir si Kiki, yang pertama dan terakhir yang ngebikin dia trauma untuk mendaki. Oke, gimana ceritanya, guys? Oh ya, untuk almarhum Bayu kita doain
Semoga amal ibadah dan amal-amal kebaikannya diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, yang mau bercerita horor, share DM atau email kami. Untuk yang punya pengalaman horor, ntar bakal kami ceritain di Bebas Horor. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.